Sudah. Baik ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jadi hari ini kita belajar sakit kepala, tentang sakit kepala. Nah, ada istilahnya itu namanya sefalgia atau sakit kepala. Nah, pertama harus tahu dulu ada banyak tipe sakit kepala, jenis-jenisnya itu beda-beda. Ada yang sakit kepalanya di daerah bagian depan, ada di daerah dahi, kadang juga dia menjalar ke leher, satu kepala, kadang dia berdenyut-denyut hanya sebelah kanan saja, kadang dua-duanya kanan kiri. Kemudian ada juga yang hanya di bagian mata saja nyerinya. Terus kalau dia nyeri itu sampai sakit sekali, tidak bisa tertahankan sampai keluar air mata, itu juga ada. Biasanya kalau ibu-ibu yang ada riwayat batuk flu yang berat, biasanya kalau faktor cuaca dingin pagi-pagi misalnya sering bersin-bersin, nah itu biasanya sakit kepalanya di daerah depan sini karena tersumbat di bagian hidungnya. Jadi itu cairan-cairan susah untuk keluar, akhirnya dia tekan ini bagian depan-depan sini, akhirnya nyeri sampai sakit kepala. Oke, next. Selanjutnya, nah ini yang paling sering terjadi pada ibu-ibu atau orang-orang yang datang ke puskesmas itu migrain atau sakit kepala sebelah. Cuman terkadang itu yang paling sering juga dua-duanya, bukan hanya sebelah saja. Jadi rasanya itu seperti berdenyut-denyut. Nah, tergantung apa saja gejala lain yang menyertai. Misalkan ibu datang dengan tekanan darah yang tinggi, sudah 160, 170, biasanya sudah sakit kepala, tidak bisa tidur. Terkadang juga pas diperiksa hasil darahnya, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu juga bisa bikin sakit kepala. Nah, terus kalau misalkan ada keluarga di rumah yang tiba-tiba sakit kepalanya itu awalnya sakit kepala hebat, terus tiba-tiba langsung bibirnya mencong kiri atau kanan, kemudian diikuti tangannya dan kakinya yang bagian sebelah saja itu sudah tidak bisa goyang, tidak bisa lagi gerak, berarti sudah ada tanda-tanda stroke. Nah, itu gejala awalnya itu sakit kepala juga, begitu. Kemudian gejala awalnya juga itu biasanya ada kayak kilatan cahaya, misalkan ada silau-silau duluan sebelum muncul sakit kepalanya. Silaunya itu biasanya di daerah mata di depan, itu biasanya ada gejalanya seperti itu. Cuman kadang juga ada yang tidak ada gejala itu, cuman sakit kepala saja. Nah, lebih banyak terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena faktor hormonal itu juga mempengaruhi. Apalagi ibu-ibu yang pernah pakai KB hormonal, misalkan KB suntik kah, atau pil, atau implan yang susuk, itu juga bisa sebabkan sakit kepala. Jadi kalau misalkan sebelumnya tidak pernah sakit kepala, terus tiba-tiba pasang KB sering-sering sakit kepala, nah coba konsultasikan ke bidannya. Apakah saya harus ganti kontrasepsi KB atau seperti apa? Karena ada dua macam kontrasepsi itu, ada yang KB hormonal, ada yang bukan hormonal. Kebanyakan yang bikin sakit kepala itu yang hormon, yang susuk, yang pil, yang suntik. Nah itu sering. Kalau yang bukan hormonal, itu yang dikasih masuk ke dalam kandungan. Di sini istilahnya mungkin spiral. Tuh. Nah, AKDR itu istilahnya yang dimasukkan ke dalam rahim. Itu dia tidak hormonal dan bisa bertahan sampai 10 tahun. Kalau mau lepas, bisa kapanpun, tidak mengganggu. Kayak begitu. Nah, setelah itu gejala-gejala yang timbul tadi selain yang sakit kepala duluan terus tiba-tiba dia sebelah kanan atau tangannya atau kakinya yang tiba-tiba lemah, ada juga disertai dengan demam. Biasanya kalau ibu-ibu di rumah demam tinggi, mungkin ada keluarga yang demam tinggi, terus tiba-tiba nyeri kepala yang hebat, terus ditanya sudah mulai bingung-bingung, kesadarannya sudah mulai menurun. Nah, itu biasanya ada infeksi juga di kepalanya, itu di awal juga dengan sakit kepala. Kadang sakit kepalanya itu sampai dia gelisah, sampai dia berteriak-teriak juga ada. Nah, ada juga sakit kepala gara-gara habis tertabrak motor, kecelakaan. Meskipun kita lihat tidak ada benturan tidak ada memar, tidak ada darah yang keluar, tapi kalau tiba-tiba dia nyeri kepalanya, terus tiba-tiba muntah,
Nah, kemungkinan itu perdarahannya ada di dalam, meskipun kita tidak lihat dari luar. Langsung bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, supaya dicek lebih lanjut. Karena kalau perdarahan di dalam dan banyak, itu harus dikeluarkan di meja operasi. Kalau dia cuma sedikit-sedikit, biasanya tidak langsung muntah. Mungkin 2 jam, 6 jam kemudian baru tiba-tiba dia mau muntah, atau mulai bingung-bingung 6 jam setelah kecelakaan, biasanya begitu. Jadi kalau ada yang habis tertabrak, terus dia baik-baik saja, jangan dibiarkan, dipantau-pantau. Jangan sampai tiba-tiba dia muntah, tiba-tiba dia kayak mau mengantuk, mau tidur terus. Kita kira dia mengantuk saja, ternyata dia sudah ada perdarahan di dalam. Jadi sering-sering ditanya, kasih bangun, ditanya itu yang habis kecelakaan. Kalau dia mulai tidak fokus, nah, jadi perdarahannya itu sedikit, akhirnya banyak, tiba-tiba dia sudah tidak sadar, pingsan, begitu. Toh? Jadi jangan anggap enteng kecelakaan lalu lintas yang tidak ada perdarahan yang terlihat. Toh? Nah, kemudian makanan apa saja yang bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi yang asin-asin, toh, kemudian yang berminyak itu kan kalau kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, sakit kepalanya itu yang paling pertama. Terus dari kopi atau bumbu-bumbu penyedap tertentu, ada yang sensitif juga terhadap bumbu penyedap. Biasa dia cuma makan sedikit, kepalanya sudah mulai pusing gitu. Terus kandungan garam yang terlalu tinggi, ikan asin atau apa. Jadi kalau ada tekanan darah tinggi, ibu-ibu yang sudah ada riwayat, selalu sering-sering kontrol. Obat harus diminum teratur, tidak boleh putus, karena sudah harus berobat seumur hidup nih. Nah, jadi tidak bisa sembuh lagi itu kalau tekanan darah tinggi, penyakit gula itu tidak bisa sembuh. Cuma bisa dikontrol dari makanan. Kalau makanan sudah dikontrol tapi tetap tidak turun juga, berarti obat yang paling terakhir. Nah, kemudian mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Lututnya, iya. Kebanyakan memang lutut, karena dari dulu-dulu kayaknya saya juga sudah pernah penyuluhan tentang itu, asam urat tuh sebelumnya. Kalau sekarang tentang sakit kepala, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya cukupkan. Bila fisabilil haq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.